Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 2 ingin mempresentasikan bab 5 tentang bisnis keluarga dengan anggota kelompok saya sendiri, Indaya Maulidina dengan ujung MPM 024, Putri Nuraini Ajahra dengan ujung MPM 072, lalu Vitaria Diandari dengan MPM 111 dan Bunga Ayunintias dengan MPM akhir 118. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis keluarga. Bisnis keluarga adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dan dipengaruhi oleh pendiri atau keturunannya. Keputusan strategis, arah perusahaan, dan keberlangsungan usaha biasanya tidak lepas dari campur tangan keluarga. Bentuk kepemilikannya yang pertama generasi 1, bisnis pendiri, generasi 2, kemitraan saudara, generasi 3 ke atas, konsorium sepupu. Selanjutnya, tumpang tindih keluarga dan bisnis. Keluarga dan bisnis memiliki tujuan yang berbeda. Keluarga berfungsi untuk merawat, mendukung, dan menciptakan kebersamaan. Sedangkan bisnis bertujuan menghasilkan produk atau jasa, mencari keuntungan, dan melayani pelanggan. Perbedaan tujuan ini sering menimbulkan konflik, misalnya soal pembagian keuntungan, gaji, atau keputusan investasi. Namun, hubungan emosional yang kuat dalam keluarga juga menjadi modal berharga untuk menjaga komitmen dan loyalitas baik. Selanjutnya di sini ada gambar model lingkaran perusahaan, yaitu sebuah model yang menggambarkan keterkaitan antara keluarga, pemilik, dan karyawan. Model ini tuh digunakan untuk memahami peran serta posisi seseorang dalam konteks perusahaan keluarga. Terlihat pada gambar ini ada 7 area, yaitu nomor 1 sampai dengan 7 yang menggambarkan posisi individu. Pada nomor pertama yaitu hanya keluarga, artinya anggota keluarga yang tidak bekerja di perusahaan dan tidak memiliki saham. Pada nomor kedua yaitu hanya karyawan, yaitu individu yang bekerja di perusahaan tetapi bukan keluarga dan bukan pemilik. Yang ketiga yaitu hanya pemilik, yaitu pemegang saham tetapi bukan bagian dari keluarga dan tidak bekerja di perusahaan. Dan keempat yaitu keluarga serta karyawan, anggota keluarga yang bekerja di perusahaan tetapi tidak memiliki saham kepemilikan. Dan yang kelima yaitu keluarga lalu pemilik, yaitu anggota keluarga yang memiliki saham tetapi tidak bekerja di perusahaan. Dan yang keenam yaitu pemilik dan karyawan, individu yang bekerja di perusahaan sekaligus memiliki saham tetapi bukan anggota keluarga. Dan yang ketujuh yaitu keluarga serta pemilik serta karyawan, yaitu anggota keluarga yang sekaligus bekerja di perusahaan dan memiliki saham. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dalam bisnis keluarga. Keuntungannya yaitu keterlibatan keluarga itu memberikan motivasi yang unik, karena keberhasilan bisnis berarti juga keberhasilan keluarga. Ikatan kekeluargaan itu dapat menciptakan rasa memiliki yang kuat, semangat kerja tinggi, serta keinginan untuk mempertahankan tradisi dan warisan keluarga. Kerugiannya yaitu konflik itu dapat muncul sejak awal, misalnya perbedaan pendapat tentang pendirian usaha atau risiko yang membebani keuangan keluarga. Praktik nepotisme itu sering menjadi masalah ketika anggota keluarga dipilih bekerja atau menjabat tanpa memperhatikan kemampuan dan kinerjanya. Selanjutnya yaitu positif dan negatif bisnis keluarga. Positifnya yaitu 1. Kepercayaan antar anggota keluarga, yang kedua loyalitas terhadap keluarga oleh mereka yang berada di dalam perusahaan, yang ketiga komitmen terhadap perusahaan oleh seluruh keluarga, yang keempat pengetahuan di kalangan anggota keluarga besar, yang kelima pemikiran jangka panjang oleh para pemimpin perusahaan, dan yang terakhir komunikasi yang erat antar anggota keluarga. Negatifnya yang pertama ketidakpercayaan karyawan dan keluarga terhadap karyawan keluarga yang tidak kompeten, yang kedua kurangnya loyalitas terhadap perusahaan oleh anggota keluarga yang tidak terlibat langsung dalam bisnis, dan yang ketiga rasa berhak yang dirasakan oleh generasi penerus dan mereka yang tidak bekerja di perusahaan, dan yang keempat kurangnya pengetahuan di kalangan luar perusahaan, yang kelima permintaan kepuasan instan dan mereka yang merasa berhak, dan yang terakhir kegagalan berkomunikasi lintas generasi dan dengan keluarga yang tidak terlibat dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu bisnis keluarga yang dinamis. Bisnis keluarga rata-rata lebih tahan lama dibandingkan perusahaan dan keluarga. Keberhasilan diwariskan ke generasi berikutnya bergantung pada jiwa kewirausahaan, kemampuan mengambil risiko, dan inovasi. Kuncinya adalah menjaga budaya organisasi agar tetap relevan. Lalu di sini ada jejak pendiri pada budaya bisnis.
Pendiri meninggalkan nilai, kepribadian, dan cara kerja yang membentuk budaya di perusahaan. Nilai positif bisa menjadi keunggulan, tetapi sikap terlalu mengontrol atau menolak perubahan bisa merugikan. Generasi penerus perlu menghargai warisan positif, namun menghindari dampak negatif. Lalu selanjutnya ada komitmen anggota keluarga. Keberlanjutan bisnis sangat ditentukan oleh komitmen generasi penerus. Setiap anggota keluarga memiliki motivasi berbeda untuk bergabung dan hal itu mempengaruhi kontribusi mereka. Komitmen kuat dapat meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberi kepuasan pribadi. Lalu ada kekayaan sosio-emosional atau fiber. Komitmen keluarga pada bisnis bukan hanya soal uang, tetapi juga faktor emosional. Yang pertama ada family control atau kendali keluarga. Yang kedua ada identification atau identifikasi dengan perusahaan. Yang ketiga binding societies atau ikatan sosial. Yang keempat emotional attachment atau keterikatan emosional. Dan yang kelima renewal atau pembaruan ikatan lewat suksesi. Lalu ada ketakutan generasi penerus. Banyak penerus ragu bergabung karena takut gagal, takut sukses, takut berkomitmen, takut mengecewakan orang tua, atau takut mengecewakan orang lain. Padahal setiap orang harus mengambil keputusan autentik untuk masa depannya sendiri. Lalu ada komitmen terhadap keberlanjutan. Survei dari PwC menunjukkan semakin banyak bisnis keluarga ingin tetap dikelola keluarga. Tantangan terbesar adalah kurangnya inovasi dari generasi penerus, sehingga solusinya ada pada dorongan untuk go internasional dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu adalah peran dan hubungan keluarga dalam bisnis. Jadi konflik mudah terjadi ketika peran keluarga dan kepentingan bisnis itu bercampur. Jadi memahami peran masing-masing anggota keluarga membantu mengurangi konflik dan menjaga keberlangsungan usaha. Terdapat 6 peran keluarga. Yang pertama itu adalah penyewa bersama atau CEO-planner. Pasangan yang jalankan bisnis bersama punya kepercayaan tinggi, tapi rawan konflik bila urusan kerja terbawa ke rumah. Lalu yaitu peran kedua yaitu namanya pendiri atau orang tua. Pendiri ingin anak melanjutkan bisnis, tapi harus memberi ruang, dukungan, dan pendidikan agar siap memimpin. Lalu selanjutnya yaitu putra dan putri. Anak sebaiknya diperkenalkan sejak dini pada bisnis keluarga, misalnya melalui magang atau kerja paruh waktu. Namun mereka tetap berhak memilih karir sendiri. Yaitu ada saudara kandung. Kerjasama bisa jadi kekuatan, tapi persaingan bisa merusak bisnis. Perlu mentor atau aturan untuk mencegah konflik. Lalu yang selanjutnya itu ada mertua. Mertua itu bisa membantu bisnis, tapi juga berpotensi memicu konflik jika komunikasi tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pasangan pengusaha. Meski tidak aktif di dalam bisnis, pasangan berperan penting mendukung, mendidik anak, dan jadi penengah konflik keluarga. Selanjutnya itu adalah tata kelola yang baik dalam perusahaan keluarga. Bisnis keluarga seringkali dianggap kurang profesional, padahal penelitian menunjukkan kinerjanya dapat lebih baik dibanding perusahaan non-keluarga. Kunci utamanya adalah tata kelola yang baik, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hubungan keluarga. Penempatan orang dalam perusahaan sebaiknya didasarkan pada kompetensi, bukan semata hubungan darah. Selanjutnya itu ada karyawan non-keluarga. Dalam praktiknya, karyawan non-keluarga kerap terhambat karirnya karena dominasi keluarga. Hal ini bisa menimbulkan rasa tidak adil oleh memicu keluarnya tenaga profesional. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberi ruang yang adil, memperjelas peran, serta menghindari konflik kepentingan. Penunjukan eksekutif dari luar keluarga juga dapat menjaga profesionalisme. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang retret keluarga. Nah, kalau misalnya ngomongin bisnis keluarga itu kan gak cukup cuma mikirin untung dan rugi aja, tapi juga harus mikirin keharmonisan keluarga. Nah, salah satu cara yang sering dipakai yaitu adalah retret keluarga. Jadi retret keluarga itu adalah kumpulan informal yang ngebahas tentang bisnis keluarga dan juga hubungan antar anggota keluarga. Nah, dari sini kita bisa nyatuin visi, terus kita juga bisa nyelesain konflik dan juga bikin semua orang punya pemahaman yang sama. Nah, selain retret, biasanya juga dibentuk dewan keluarga. Nah, bedanya dewan keluarga ini lebih formal, buat bahas nilai, kebijakan, dan juga strategi jangka panjang. Nah, kayak yang dibahas sebelumnya, kalau misalnya ada dewan keluarga. Nah, kalau retret itu sifatnya lebih santai, lebih informal. Nah, dewan keluarga ini kayak forum resmi yang lebih formal.
Nah, anggotanya itu dipilih jadi lebih terstruktur. Di sini keluarga bisa bahas masa depan bisnis, gimana pembagian peran sampai strategi bisnis ke depan. Jadi ibaratnya kalau retret itu kayak nongkrong bareng, nah dewan keluarga ini kayak rapat yang resmi gitu. Selanjutnya ada konstitusi bisnis keluarga. Lanjut ya, kita ke konstitusi bisnis keluarga itu. Intinya di konstitusi bisnis keluarga itu dokumen tertulis yang ngatur prinsip-prinsip bisnis keluarga. Nah, tujuannya biar perusahaan itu tetap jalan terus walaupun ada krisis atau pergantian generasi. Nah, isinya itu biasanya tentang nilai inti keluarga, cara bikin keputusan, aturan keterlibatan anggota, terus cara nyelesain konflik, sampai tujuan sosial kayak filantropi. Selanjutnya ada proses suksesi kepemimpinan. Masalah yang paling besar di bisnis keluarga biasanya soal suksesi alias pergantian kepemimpinan. Banyak keluarga belum nyiapin rencana matang, akhirnya malah jadi sumber konflik. Nah, faktor yang paling penting biar suksesi berjalan lancar itu antara lain yang pertama adanya keluarga yang kompeten, terus yang kedua ada komunikasi yang jelas, yang ketiga ada akuntabilitas, yang keempat ada pengembangan calon kepemimpinan, yang kelima ada sampai pembagian kepemilikan yang adil, kayak contohnya soal saham atau pajak. Nah, di sini ada contoh study case. Contoh nyatanya dari perusahaan Sidomuncul. Awalnya perusahaan ini lahir dari kreativitas Bu Rahmat Sulistyo yang bikin jamu saat krisis ekonomi. Nah, pas masuk ke generasi yang berikutnya, Sidomuncul itu nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang lewat inovasi. Mereka bikin jamu saset, nambah produk baru, modernisasi pabrik, sampai dapat sertifikat halal dan farmasi. Selain fokus bisnis, mereka juga punya tanggung jawab sosial, kayak ngolah limbah jadi biopelet biar ramah lingkungan. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah bisnis keluarga memiliki kekuatan dalam ikatan emosional, loyalitas, dan juga komitmen yang tinggi. Namun juga menghadapi tantangan seperti pemilik peran, nepotisme, dan kekurangan profesionalisme. Keberhasilan bisnis ini sangat ditentukan oleh warisan nilai dari pendiri, komitmen generasi penerus, serta kemampuan berinovasi agar tetap relevan. Tata kelola yang baik melalui penempatan berdasarkan kompetensi, pembagian peran yang adil, forum keluarga, serta perencanaan suksesi yang matang menjadi kunci keberlanjutan. Nah, contoh nyata adalah pada PT Sido